慢慢决定。不必回避。坠往西。不打猎的天赋。吃吧。再也找不到之前的异兽了。师傅，无忧山海。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Sorry agak telat update satu Tonghua ini karena Mimin agak sibuk kemarin mengejar Perfect World. Bahkan sampai sekarang Mimin masih sibuk kerjain nih. Jadi ya tolong dimaklumi ya. Oke guys, di part 164 Lin Shishuang hari ini bakalan seru banget, gimana tidak? Kita semua bakal melihat Su Yang akan bertemu dengan 8 atau ke-9 sosok misterius yang sudah menunggu dia guys. Sepertinya mereka ini adalah para makhluk abadi tertinggi. Kira-kira siapakah mereka? Penasaran kan kalian kan? Kalau berdasarkan part terakhir udah seru banget karena banyak sekali fakta yang terungkap. Dimulai dari dewa formasi Patif Dewa yang bisa menghisap semua kekuatan dewa yang ada di dunia sana. Total sekitar 8 kekuatan dewa itu dihisap sama Xuanzhe. Masih ada satu lagi. Nah, satu dewa ini nggak tahu di mana guys. Itulah yang masih menjadi misteri. Apa jangan-jangan nanti bakal Su Yang temui. Kerennya lagi, formasi Patif Dewa itu merupakan buatan gurunya Su Yang alias Cui Tiantong. Dan yang digunakan oleh Xuanzhe itu baru 20%. Bayangin aja tuh, 20% sudah menghisap semua kekuatan dari ke-9 dunia. Gimana kalau 100 guys? Tapi sayang di hadapan Lord kita itu semua tidak berguna. Karena di umurnya 5 tahun aja, dia tuh udah bisa mengalahkan gurunya sendiri guys. Gak heran gurunya takut kalau Su Yang ngambek tuh. Hehe, emang udah se-overpower itu sedari lahir. Mantap kan? Maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu, Su Yang sempat kebingungan. Sebenarnya, apa yang direncanakan sama gurunya ini membuat dia pusing, guys. Ya, yang menduga kemungkinan guru Cui Tiantong itu paling suka dalam menyembunyikan sesuatu. Mainnya rahasia-rahasiaan. Soalnya dia sendiri tidak menyangka bakal ada formasi yang begitu besar menuju ke suatu ruangan di dunia Ermai ini, guys. Gak cuma mereka, Xuanzhe sendiri juga bingung, terkejut dia. Dia menduga kalau kemungkinan formasi yang muncul ini digunakan untuk pergi ke dunia Imai. Nah, dunia Imai ini belum pernah dijelajahi oleh Su Yang. Selama bertahun-tahun, Xuanzhe sudah mencari-cari di manakah keberadaan dunia Imai, tapi nggak ketemu. Namun tiba-tiba Ting Feng melesat maju menyerang formasi pelindung itu supaya terbuka. Tapi kekuatannya yang terlalu lemah tidak cukup untuk menghancurkannya guys. Tiba-tiba tua. Lord kita Su Yang menghancurkannya hanya dengan satu serangan. Segera mereka pun masuk ke dalam. Singkat cerita, akhirnya Su Yang sampai ke tempat yang bernama Jurang Dewa yang dipenuhi oleh patung-patung misterius. Ketika dia maju, tiba-tiba patung-patung itu mulai retak dan hancur, berubah menjadi jiwa-jiwa seseorang guys. Yang dimana itu membuat Su Yang penasaran dong, apakah gurunya menyuruh kalian untuk menunggu di sini? Tentu mendengar perkataan Su Yang membuat para jiwa itu kebingungan guys. Memangnya sudah berapa tahun berlalu dan apakah kau mengenali kami? Ternyata sudah lebih dari 100.000 tahun berlalu guys. Dan Su Yang tidak mengenal mereka. Nah, yang ternyata guys, salah satu jiwa di sana merupakan jiwa dari ke-9 immortal yang bernama Kang Sun. Yang tidak lain adalah gurunya Kang Chu. Oh, salah satu makhluk abadi tertinggi nih. Si Kang Sun memuji gurunya Su Yang yang sangat hebat. Dia memanggilnya sebagai kakak Cui karena memang dia dipercaya yang terkuat guys. Salah satu dari ke-9 makhluk abadi yang bernama Yi Qianqiu juga mengatakan, satu-satunya orang yang bisa masuk ke sini itu cumalah Su Yang, yaitu muridnya kakak Cui. Soalnya di sana ada sebuah penghalang yang membuat teman-temannya Su Yang tidak bisa masuk. Jadi benar tempat ini dikhususkan buat Su Yang guys. 10万年，
你终于来了。 Tidak sampai situ, jiwa-jiwa makhluk abadi di sana mulai memadatkan kekuatan mereka memunculkan satu jiwa lagi. Ternyata si kakak cuy sengaja menyegel Dewa Chunqiu, yaitu dewa yang bisa mengendalikan waktu dan ruang di sini guys. Karena sang guru cuy yakin suatu hari Suyang bakalan sampai ke sini dan menyukai dewa ini. Hah? Pantesan aja si Suance mencari satu dewa nggak kunjung ketemu. Ternyata dewa terakhir berada di sini udah ditangkap sama guru cuy dan dikasih hadiah buat Suyang. Aduh, pantesan aja. Katanya dewa satu ini itu bisa mengendalikan masa lalu dan melihat ke masa depan. Tentu membuat Suyang tertarik dan ingin mendekatinya. Tapi Qianqiu menahannya guys. Dia menasihati Suyang agar berhati-hati dan berpikir 2 kali untuk berkontak dengan dewa ini. Karena ketika dia berkontak dengan sang dewa, maka sang dewa bisa kembali ke masa lalunya Suyang dan pergi ke masa depannya. Wah, sakti banget nih. Yang paling parahnya adalah kalau sampai sang dewa pergi ke masa lalunya Suyang, dia bisa mengubahnya. Wow! Kalau masa lalunya diubah, otomatis takdirnya bakal berubah dan Suyang juga menghilang dari sini. Sehingga dia menyuruh Suyang untuk mempertimbangkannya dengan baik mumpung masih ada waktu. Apalagi inilah satu-satunya dewa yang tidak bisa dibantai oleh mereka ke-9 makhluk abadi guys. Jadi bisa dibilang Dewa Chunqiu ini adalah salah satu dewa yang paling kuat dan paling mengerikan di antara dewa lainnya. Mantap juga nih. Tanpa pikir panjang, si Suyang menggunakan kekuatannya menghancurkan formasi segel yang melindungi Dewa Chunqiu. Singgah tuar. Formasi itu pun langsung hancur seketika. Dewa Chunqiu menyambut Suyang karena sudah membebaskannya dan melihat masa depan serta masa lalunya Suyang. Apa yang terjadi? Dewa Chunqiu menggunakan kekuatannya guys. Dia melihat masa lalunya Suyang di mana dulu Suyang dengan berani pernah membantai beberapa dewa. Mendengar itu, Suyang memadatkan kekuatannya dan langsung ingin membantainya di sana. Tapi sayang itu semua sudah terlambat. Dewa Chunqiu langsung mengaktifkan tekniknya dan membuat Suyang serta teman-temannya tidak bisa bergerak. Wow, pertama kalinya Lord kita dibikin tidak bisa bergerak guys. Di sini Dewa Chunqiu kembali ke masa lalunya Suyang. Dia pengen mengubah masa lalunya. Nah, kita berpindah tepat di mana 100.000 tahun yang lalu, yaitu di hutan Hongmeng. Di sini Dewa Chunqiu mengubah guru cuy yang mencari Suyang yang diperkirakan bakal muncul di sini guys. Tapi karena tidak kunjung ketemu, guru cuy pun mulai panik. Ternyata Suyang sudah ditemukan duluan oleh seseorang pria yang hidup di hutan itu. Karena Suyang tidak mengetahui di manakah dia berasal, alhasil dia pun diajari olehnya untuk memburu monster. Tapi memang orang ini agak bingung sih. Soalnya baru aja diajari tetapi Suyang sudah berhasil mendapatkan mangsanya. Hehe. Lagian dewa penguasa diajarin sih. Bahkan orang ini mengajari Suyang untuk menjual monster-monster yang dia dapatkan untuk dijadikan uang. Jadi ajarannya sang paman ini semakin aneh bentuk monsternya, maka semakin langka dan semakin mahal. Nah, kata-kata itulah yang selalu diingat oleh Suyang sampai dewasa. Singkat cerita, karena kata-kata itu, dia juga berhasil membantai para monster langka yang ada di hutan dan dijual ke pelelangan batu spiritual. Yang dimana itu semua orang di sana bingung guys. Karena Suyang bisa membantai monster langka yang seharusnya tidak bisa dikalahkan oleh manusia biasa. Dia bertemu juga dengan Ting Feng yang memohon ingin menjadi muridnya. Awalnya Suyang menolak. Tetapi karena konon katanya Ting Feng sangat kaya, akhirnya dia menerimanya guys. Ini mah sama dengan di awal episode nih. Singkat cerita, akhirnya dia berhasil membantai semua monster yang ada di Gunung Wuyou. Nah, akhirnya juga dia membuka formasi pelindung
menuju ke Imai untuk melanjutkan perburuan. 再也找不到之前的异兽了。师傅，无忧山海。 Disinilah dia melihat bentuk si Dewa Chunqiu yang sangat aneh, membuat Suya menduga ini pasti nilainya sangat berharga nih. Hahaha. Tanpa basa-basi, Suya pun memadatkan kekuatannya dan ingin menyerang. Itu auto membuat Dewa Chunqiu kebingungan guys, padahal dia sudah mengubah jalur kehidupannya Suyang dari masa lalu. Tapi kenapa dia masih saja bisa sampai ke sini ya? Namun karena dia tidak mau menyerah, si Dewa Chunqiu mencoba pergi ke masa lalunya Suyang buat diubah kembali. Wah, ini mau sampai kapan nih? Mi mengerti maksudnya. Jadi bagi si Dewa Suyang, mau masa lalunya itu diubah kayak bagaimanapun, yang namanya takdir itu pasti terjadi. Dan ujung-ujungnya dia bakal ketemu dengan Dewa Chunqiu. Kita lihat nih guys, kira-kira di spoiler bakal ngapain ya? Hehehe, ini kayaknya bakal seru nih. Oke, jadi di part selanjutnya Lian Zhishuan yang 100,000 Years of Refining Qi, kita semua bakal melihat. Nah, Dewa Chunqiu lagi-lagi mengubah masa lalunya Suyang, tapi sekarang menjadi anak orang kaya guys. Jadi di sini dia dari kecil tuh sudah mendapatkan harta yang melimpah. Tapi ujung-ujungnya tetap aja Suyang itu kembali ke Imai lagi dan bertemu dengan dia. Haha. Karena nggak mau menyerah, Dewa Chunqiu terus mencoba mengubah masa lalunya dari si Suyang. Nah, sampai pada akhirnya Suyang mendapatkan seorang guru yang berbeda, bukan si guru C lagi. Tapi karena terus dipermainkan seperti ini, ujung-ujungnya ketemu juga, Suyang pun auto emosi guys, dia murka besar. Hahaha. Ini malah ngelawak nih dewa nih. Apa nggak bingung dia ya, pertama kali bertemu dengan orang yang seperti ini. Diubah masa lalunya, endingnya tetap sama. Ini seru kan? Oke, kita tunggu lagi di hari Selasa untuk Lian Zhishuan. Tetapi satu hal yang pasti cuma di sini ya guys. Kobe Movie. Update lagi nanti untuk toa-toa selanjutnya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Oke kalau gitu. See you guys.